Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Dan semoga kalian semua tetap sehat selalu di hari ini. Dan seperti biasa, setelah beberapa hari kita tidak upload updatean terbaru maupun kondisi terkini dari sirkuit Mandalika, kita kembali lagi mengawali di sirkuit Mandalika untuk hari ini, dimana kita akan melihat seperti apa kondisi yang ada di sepanjang area dalam maupun area luar dari sirkuit Mandalika. Dan tentunya kita akan memantau untuk area tribun dan kondisi area pedok yang berada di sirkuit Mandalika ini seperti apa kemajuan yang kita akan lihat untuk hari ini. Untuk itu tetap stay tune terus bersama channel ini, dan banyak hal yang kita harus kupas dan informasikan terkait informasi terbaru dari sirkuit Mandalika. Tepat di bawah saat ini kita melihat area tikungan yang ke-15, 16 dan 17, dan langsung saja kita memantau untuk kondisi di bagian dari area pit welding maupun race control dan area pengerjaan yang ada di sisi depan dari sirkuit Mandalika. Baik, adapun pengerjaan di sekitaran sisi belakang dan sisi depan di sini, dimana untuk pembentukan area parkir di sisi sebelah kanan ya, sebelum ataupun sesudah dari pengerjaan tidak seperti ini untuk kondisinya. Dan saat ini untuk bagian lapisan tanah dan beberapa alat berat yang berada di sini sudah mengeruk ya bagian area sisi kanan dari sisi depan sirkuit Mandalika, dimana di sini nanti akan dihamparkan subis kembali ya, seperti di bagian area sisi kiri dari sisi depan sirkuit Mandalika. Dan selain itu juga di bagian sisi depan dari sekitaran sirkuit Mandalika ini terlihat sudah sangat lapangnya, dan beberapa bentukan dari badan jalur di sini sebagai jalur masuk maupun keluar yang sudah terbentuk ya di sisi depan. Berikut juga untuk kondisi di bagian sekitaran area tikungan yang pertama saat ini. Kita akan pantau seperti apa kondisinya. Berikut juga pengerjaan-pengerjaan dan aktivitas yang terlihat di beberapa titik di sekitaran area tikungan yang pertama ataupun trek lurus menuju ke arah tikungan yang kedua. Seperti di sini kita perhatikan ya, di bagian sisi kanan untuk penuntasan area penanaman pipa untuk antisipasi genangan air ya, seperti tertanamnya ataupun terpasangnya pipa di sini dengan sistem pemasangan geopori untuk mengantisipasi genangan air yang berada di area tikungan yang pertama atau di trek lurus. Kemudian dari pembersihan di area run up sebelumnya di sini ada lumpur yang mengenai akibat terjadi hujan yang cukup deras. Kemudian kita maju ke depannya, di mana untuk kondisi di sekitaran ini dari sisi kanan maupun sisi kiri ataupun dari area grandstand yang terpasang di pergelaran WSBK beberapa minggu yang lalu terlihat tinggal dilakukan pemadatan saja, tinggal nanti untuk pengerjaan pemasangan di bulan Januari untuk persiapan area tribun dan penambahan lokasi tempat menonton akan dilakukan. Dan di beberapa titik di sini terlihat beberapa genangan ataupun dari lumpur, sisa lumpur yang masih di sini masih terus dikerjakan setiap hari ya. Dan untuk kondisi yang lain juga kita akan melihat di bagian sisi kanan
dari area tikungan yang keempat dan kelima, atau tepatnya di bagian area zona tengah di sini, dimana untuk pengerjaan dari area grandstand nantinya akan terbentuk dan terbuat di sini ya. Beberapa alat berat juga sudah mulai beroperasi. Berikut juga dari pengerjaan lanjutan dari persiapan pembangunan resort yang ada di bagian zona tengah di sini. Seperti inilah untuk kondisi dari sirkuit Mandalika di bagian zona tengah. Kemudian kita kembali lagi menuju ke lintasan, dan terlihat di sini di bagian lintasan sendiri masih aman-aman saja. Di bagian sisi kiri terlihat dari pantauan hari ini, dimana untuk area lintasan seperti trackline maupun run up-nya masih aman. Berikut juga area gravelnya yang masih terlihat rapi sekali ya, dan area rumput sendiri juga di bagian sisi kanan masih terlihat hijau. Namun untuk perawatan tetap akan dilakukan ya, dari pemotongan dan perataan rumput yang ada di sini akan terus dilakukan untuk memberikan tampilan yang bagus dan rapi di area tikungan yang ke-6 sampai dengan tikungan yang ke-7 dan menuju ke arah tikungan yang ke-10 di sana. Baik, untuk informasi untuk penyelenggaraan pada tahun depan untuk MotoGP-nya yang biasanya 19 series dan bertambah 2 negara lagi sebagai tuan rumah untuk MotoGP, Indonesia dan Finlandia yang akan masuk di jadwal penyelenggaraan MotoGP di tahun depan, dimana untuk para penggemar yang berada di Indonesia maupun Finlandia merupakan penggemar maupun pecinta MotoGP yang lumayan banyak ya dari 2 negara ini. Dan untuk itu para rider nanti akan juga terus berusaha ya untuk dapat menguasai dari 2 sirkuit baru yang akan digunakan pada MotoGP di tahun depan, termasuk di sirkuit Mandalika ini persiapan nanti pada bulan Maret dan pramusim sekitar pada bulan Februari tahun 2022, dimana untuk konstruksi maupun dari fasilitas-fasilitas yang lain yang berada di area sirkuit Mandalika maupun luar dari sirkuit Mandalika, persiapan akan terus ada pembangunan. Berikut juga untuk persiapan dari tempat ataupun lokasi menginap yang sudah disiapkan sejak beberapa bulan yang lalu sebelum penyelenggaraan USBK maupun IATC kemarin. Sudah disiapkan beberapa hotel bintang 5 yang sudah siap menampung para penonton yang akan diperkirakan ya untuk MotoGP tahun depan sekitar 200.000 orang. Dan untuk informasi juga di mana sempat kemarin kita tanyakan ya di beberapa hotel-hotel bintang 5 maupun bintang 4 ataupun dari homestay terlihat sudah banyak sekali yang sudah membooking ya, dimana untuk beberapa bulan ke depan persiapan MotoGP juga akan banyak sekali pengunjung yang akan datang ya ke area sirkuit Mandalika ataupun Kick Mandalika untuk dapat menyaksikan, sembari juga untuk harga tiket yang akan diberikan ataupun yang akan di launching untuk harganya di semua kelas belum, masih kita akan menunggu juga untuk informasinya untuk pembelian tiketnya. Dan selain itu juga di mana untuk grandstand yang saat ini masih dipersiapkan dari proses perataan maupun pengerukan. Terlihat di bagian tikungan yang ke-12 di sini sangat terlihat ya perbedaannya dari beberapa minggu yang lalu, dan terlihat sudah tidak ada rumput. Bahkan untuk bagian grandstandnya di sini akan diratakan sama halnya di bagian titik-titik grandstand yang telah dibuat sebelumnya pada pergelaran USBK maupun IATC kemarin. Dan tentunya apabila teman-teman berniat ya untuk dapat menyaksikan MotoGP secara langsung di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini, silakan persiapkan diri Anda, cari lokasi-lokasi untuk persiapan 1 minggu sebelum penyelenggaraan untuk dapat nanti teman-teman ataupun saudara-saudara sekalian menginap ya, sembari berlibur di sekitaran area Kuta Mandalika, dan banyak hal yang akan teman-teman lihat. Dan pemandangan-pemandangan pantai berikut dengan pegunungan-pegunungan yang ada di sini akan memanjakan mata teman-teman sekalian untuk memuaskan ya, memuaskan dari liburan maupun persiapan dari penyelenggaraan event MotoGP di tahun depan. Untuk itu jangan lupa ya, bagi teman-teman yang belum mengetahui
ya balik mengetahui untuk penyelenggaraan event MotoGP ini, ataupun bagi teman-teman yang sudah mengetahui silakan diberitakan dan informasikan kepada teman-teman yang lain agar memang mereka yang belum mengetahui informasi untuk penyelenggaraan MotoGP ini agar mengetahui dan tentunya tetap memantau ya untuk kondisi terkini dari sirkuit kebanggaan Indonesia di sirkuit Mandalika ini. Untuk itu kembali lagi kita fokus ke lintasan saja ya di area tikungan yang ke-15, 16 dan 17 di sini, dimana untuk area gravelnya yang terbilang cukup luas di area tikungan yang ke-15, 16 dan 17 di sini, sama halnya di bagian tikungan ke-10, 11 yang luas juga. Berikut juga di bagian area tikungan pertama yang cukup luas juga dari area gravelnya. Kemudian untuk kondisi yang lain keseluruhan di bagian tikungan yang ke-15, 16 dan 17, di mana nanti akan dimantapkan kembali dari area rumput yang akan dirapikan ya untuk lebih rata. Berikut juga dari antisipasi genangan air yang akan terjadi apabila nanti terjadi hujan di sirkuit Mandalika agar dari lintasan tidak terlalu menggenang ya untuk airnya, untuk laju dari para pembalap MotoGP nantinya tidak tersendat-sendat sehingga untuk alur balapan akan sukses dan lancar. Baik, untuk itu terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyimak ya satu putaran. Kita mulai dari area tikungan ini sampai dengan kembali di area tikungan yang ke-17 menuju ke arah trek lurus di sini. Untuk itu kita melihat kondisi di bagian sisi depan dari area race control maupun area pit building. Dari kondisi yang lain seperti pengecatan di bagian garasi sudah selesai dilakukan. Berikut juga untuk penanaman pipa di sisi kanan dari area trek lurus ataupun trek limitnya sudah terpasang dan tertanam dengan sistem geopori yang telah dilakukan untuk antisipasi genangan air. Kemudian di bagian sisi kanan terlihat area tribunnya sendiri sudah terlihat rata ya, tinggal persiapan untuk dilakukan proses pembangunan ataupun perakitan dari tribun yang akan digunakan para penonton nantinya untuk menyaksikan pergelaran MotoGP di sirkuit Mandalika. Oke, cukup sekian dulu, tidak terlalu panjang-panjang, dan tentunya kita akan update kembali untuk esok hari untuk kondisi satu putaran dari sirkuit Mandalika, apa saja perubahan yang akan terlihat dan apa saja progres yang akan didapatkan dari pengerjaan di sirkuit Mandalika. Matur tampiasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dukung channel ini ya dengan cara di like, di komen, di subscribe dan dinyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman mengetahui update terbaru maupun kondisi terkini dari sirkuit Mandalika. Wassalam, salam MotoGP dan tetap jaga protokol kesehatan.